Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-320, yaitu memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Yang bab ini atau judul ini kita ambil dari Riyadhus Shalihin bab yang ke-84, yaitu Al-Haya. Kata Imam An-Nawawi, bab Al-Haya fadluhu wal hasu ala takhalluqi bihi. Ya. Sifat malu, keutamaannya dan anjuran untuk memiliki sifat malu ini. Yang saya kasih judul ya memiliki sifat malu. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Ya, sifat malu ada yang sifatnya gorizi, ada yang sifatnya bawaan, dan ada yang sifatnya iktisaban, ya bisa diusahakan. Dan sifat malu merupakan sifat yang terpuji jika sifat malu ini digunakan dengan baik dan benar. Malu kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kalau berbuat dosa dan maksiat, ya malu kalau meninggalkan amalan-amalan ketaatan, amalan soleh dan seterusnya. Ini malu yang terpuji. Tapi kalau misalnya disuruh melakukan ketaatan, disuruh sholat bilangnya malu, ya disuruh pakai jilbab bilangnya malu, maka ini malu yang tidak tepat pada tempatnya, ya tidak tepat pada posisinya. Ya, ini malu yang tidak dianjurkan, ya bahkan tidak dianjurkan malu seperti ini. Ya, malu tidak mau pakai jilbab, ya pakai jilbab bilangnya malu lah dan seterusnya. Ini malu yang tidak benar, benar. Ya, malu yang benar itu berarti kalau kita tidak menjalankan ketaatan, kita malu. Ya, melakukan dosa dan maksiat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan malu ini merupakan bagian dari iman. Ya, merupakan bagian dari iman. Kita akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini. Kita akan bacakan 3 hadis. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seseorang dari kalangan Ansor, ya, yang sedang menasehati saudaranya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Da'hu, kata Nabi SAW, fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk bagian dari iman, ya. Karena malu termasuk bagian dari iman. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya di hadis nomor 24 bab Al-Haya'u minal iman. Kata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinisi qala akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang dari Ansar wa huwa ya'izu akhahu fil haya, dan dia sedang ya'izu akhahu fil haya, sedang menasehati saudaranya fil haya, karena taqau fil haya, karena dia malu, orangnya pemalu atau yang semisalnya dengan seperti ini, taqau fil haya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk bagian dari iman. Ya, kata Nabi SAW, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk bagian dari iman. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qutaibah
Yang kata Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Ibnu Qutaibah dalam Fathul Bari di jilid yang ke-1, juz yang kedua, hadis nomor 24. Fathul Bari cetakan Darul Kutub Ilmiah halaman 70. Ya, kata Imam Ibnu Qutaibah yang maknanya annal haya'a yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi kama yamna'ul iman. Ya, bahwasanya malu itu bisa mencegah pelakunya, bisa mencegah pemiliknya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kama yamna'ul iman, sebagaimana iman juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya Nabi SAW mengatakan al-haya minal iman. Ya, karena malu itu termasuk bagian dari iman. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, ya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj di juz yang kedua, di jilid yang pertama, di hadis nomor 36. Ya, riwayat Imam Muslim hadis nomor 36. Imam Muslim menyebutkan bahwasanya malu itu maknanya adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, innama ja'alal haya minal iman wa in kana gharizatan li'annahu qad yakunu takhalluqan wa iktisaban kasairi a'malil bir wa qad yakunu gharizatan walakin isti'maluhu ala qanunis syar'i yahtaju ila iktisabin wa niyatin wa ilmin fahuwa minal iman bihadza. Kata Al-Imam Qadi Al-Iyad dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, disebutkan bahwasanya sungguhnya malu itu termasuk bagian dari iman, karena malu itu ada yang sifatnya gorizi, yang sifatnya sudah bawaan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia sifat malu. Ya, bisa jadi sifat malu itu sifatnya takhalluqan wa iktisaban, bisa diusahakan. Ya, seperti tadi sudah kita sebutkan, kalau misalnya malu itu ingin digunakan di istilah syar'i, berarti dia membutuhkan iktisab, membutuhkan niat, membutuhkan ilmu. Ada usaha, ada niat, ada ilmu. Ya, makanya itu termasuk bagian dari iman. Begitu juga iman bisa diusahakan bertambah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara puasa, beribadah, itu bisa meningkatkan, menambah iman. Bisa ditambah dengan adanya usaha, dan adanya niat. Oleh karena itu, seorang yang benar menggunakan sifat malu tersebut, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Itu meninggalkan al-qabih. Kata para ulama di antara Imam Abul Qasim Al-Junaid, dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya yang dimaksud dengan malu itu adalah khalqun yab'atsu ala tarkil qabihi wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haqqi. Yaitu sebuah akhlak yang mulia yang bisa dimunculkan, bisa dibangkitkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, meninggalkan perkara yang qabih, dan juga bisa mencegah seseorang dari perkara-perkara yang bisa menjadikan dia melalaikan dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa dosa, bisa berupa maksiat. Jadi malu itu semuanya baik. Sebagaimana dalam beberapa teks hadis Nabi SAW disebutkan dengan beberapa lafaz. Ada Nabi SAW yang menggunakan, yang menyebutkan bahwasanya al-haya'u syu'batun minal iman. Begitu juga Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwasanya malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan al-haya'u khairun kulluhu, bahwasanya malu itu semuanya baik. Dalam riwayat yang disebutkan kulluhu khair, al-haya'u kulluhu khair, bahwasanya malu itu semuanya baik. Ini menunjukkan bahwasanya
sifat malu ini memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan dan kebaikan. Dari sini kita bisa ambil faedah. Yang pertama, bahwasanya al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya malu itu termasuk bagian dari cabang keimanan. Ya, karena malu itu tempatnya di hati, ya, menunjukkan bahwasanya iman itu juga ada amalan qalb, amalan hati, yaitu berupa apa? Malu. Kenapa demikian? Li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi kama yamna'uhul iman. Karena orang yang memiliki sifat malu, maka dia malu dan dia bisa terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat sebagaimana iman mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, wujubul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa adamu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Wajibnya al-amru bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sebagaimana Nabi SAW melewati seorang Ansor yang ternyata sedang menasehati saudaranya karena dia pemalu, ya. Kata Nabi SAW, biarkan saja, karena malu itu termasuk bagian dari iman, tentu saja malu yang baik. Nah, ketika itu penjelasan dibutuhkan pada waktu itu, tidak boleh diakhirkan. Makanya dalam sebuah kaidah disebutkan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya. Apalagi misalnya urgen, penting sekali untuk dijawab, dijelaskan, maka diakhirkan penjelasannya ketika sedang sangat dibutuhkan, maka hukumnya nggak boleh. Ya, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis yang kedua itu hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 37. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, ya, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin al-haya'u khairun kulluhu. Au qala al-haya'u kulluhu khairun, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Hadis ini riwayat Imam Muslim di hadis nomor 37 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wa lafzul ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Aba Sawwar yuhadditsu annahu sami'a Imran bin Husain yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Faqala ya Bushair bin Ka'ab innahu maktubun fil hikmah anna minhu waqaran wa minhu sakinatan. Faqala Imran uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an suhufika, ya. Kata Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar, dan lafaz ini dari riwayatnya Muhammad ibnu Musanna. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, beliau mengatakan saya pernah mendengar Abu Sawwar telah menceritakan bahwasanya dia mendengar Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah menceritakan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, bahwasanya malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Kemudian Bushair bin Ka'ab mengatakan sesungguhnya malu itu tertulis di dalam hikmah, ya, bahwasanya di dalam malu itu terdapat ketenangan, ya, anna minhu waqaran wa minhu sakinah, bahwasanya malu itu membuat orang tenang dan membuat orang sakinah, ya, lembut, tenang, adem, ayem dan seterusnya. Kemudian Imran membantah, aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW sedangkan kamu menceritakan kepadaku dari catatan-catatan hikmah kamu, ya. Tentu saja hadis Nabi SAW tidak bisa ditandingi dengan perkataan manapun juga, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-haya'u khairun kulluhu, ya. Bahwasanya di dalam hadis ini Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya malu itu tidak datang kecuali membawa apa? Membawa kebaikan. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya hadis ini memberikan motivasi, anjuran agar kita memiliki sifat malu, ya. Dan malu itu membawa kebaikan.
Sebagaimana tadi sudah kita jadikan barometernya, malu kalau misalnya tidak melakukan ketaatan. Malu kalau tidak sholat berjamaah bagi laki-laki misalnya. Malu kalau wanita tidak mau pakai jilbab keluar rumah misalnya. Itu malu yang benar. Nah, itu wajib kita tanamkan di dalam diri kita. Dan itu termasuk amalan hati. Termasuk amalan hati. Bagi pribadi maupun secara masyarakat. Kenapa? Karena kebaikannya bukan hanya dirasakan oleh pribadi, tapi juga nanti dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena ini termasuk perbuatan baik dan termasuk akhlak yang terpuji. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin, al-muradu minal haya'i fil ahadits ma yakunu syar'iyyan. Ini maksud dengan malu di dalam hadis-hadis yang sudah kita sebutkan ini secara syar'i. Artinya malu kalau dia tidak memberikan hak-haknya Allah. Seperti misalnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang berbuat syirik, berarti dia nggak malu sama Allah, nggak tahu malu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada jin, minta tolong kepada setan, minta tolong kepada makhluk goib yang nggak jelas. Ya, apalagi jin, mereka punya kebiasaan tukang bohong, tukang tipu. Ya, jangan mau percaya sama jin. Ya, jangan mau percaya sama syaitan. Mereka itu tuti, tukang tipu. Mereka itu tukang bohong. Mereka itu suka dusta. Jangan gampang percaya sama mereka. Ya, seorang muslim yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja sudah. Ya, jangan mengikuti was-was dari syaitan yang senantiasa membisikkan di dalam hati manusia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan di hati manusia. Nah, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, berarti dia tidak tahu malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena haknya Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolonglah, apalah, dan seterusnya ya. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya disuruh untuk melakukan sebuah ketaatan, dia bilang malu, maka ini bukan pada tempatnya. Disuruh pakai jilbab, malu ya. Disuruh sholat ke masjid, aduh malu ya. Kenapa malu? Kenapa demikian? Ya. Berarti ini malunya tidak pada tempatnya. Ini malu yang salah kaprah kata orang. Malu yang tidak benar, benar. Dan malu yang benar itu ketika ya kita lalai dari perbuatan ketaatan, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malunya benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW asyadda hayaan minal azara fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW adalah orang yang paling pemalu, lebih malu daripada seorang wanita yang di rumahnya atau wanita pingitan, wanita yang nggak pernah disentuh laki-laki sama sekali. Al-azra itu al-bikr, perempuan yang lam yamassaha rajul, yang tidak pernah ketemu laki-laki, ya di wanita pingitan lah, nggak pernah keluar rumah, jarang. Kalau bisa dibilang mungkin sangat jarang, kadang-kadang ya. Nah, keluar paling ke depan. Ya, jarang keluar rumah. Ya, Nabi lebih malu dari wanita pingitan yang ada di rumahnya. Fa idza ra'a syai'an yakrahu wa rafnahu fi wajhihi. Kalau Nabi SAW melihat sesuatu yang dia tidak sukai, kami bisa mengetahui dari wajahnya, seperti tersipu. Ya, wajahnya, pipinya merah. Ya, pipinya merah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil faidah, wajibnya kita at-ta'asi bi Rasulillah SAW fil haya. Ya, wajibnya menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji. Karena malu termasuk khulukun karim, akhlak yang mulia. Yang kedua, al-haya'u khulukun gorizi fin nisa. Begitu juga kita bisa mengetahui bahwasanya sifat malu itu termasuk sifat gorizi, sifat bawaan wanita. Karena emang wanita itu punya dasar, punya sifat malu. Ya, punya sifat malu. Sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW itu orang yang paling malu daripada wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu punya sifat malu dasarnya yang sudah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia. Ya. Begitu juga laki-laki, ya, malu pada tempatnya, benar. Kalau lalai dari perbuatan ketaatan, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik, minta kemudahan agar bisa senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dari hadis Imran bin Husain yang tadi sudah kita baca, dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya wajib mendahulukan sabda Nabi SAW dari perkataan-perkataan yang lain. Ya. Apakah itu perkataan sahabat? Kalau misalnya ada perkataan sahabat yang menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sharih, maka tidak boleh kita jadikan perkataan sahabat, ijtihad sahabat itu sebagai tandingan dari perkataan Nabi SAW. Ya, tidak diperkenankan. Ya. Sebagaimana contohnya sangat banyak. Banyak. Kalau ada ijtihad para sahabat, perkataan para sahabat yang menyelisih hadis Nabi SAW yang sahih dan sharih, maka tidak boleh digunakan. Kita ambil hadis Nabi SAW yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang tegas dalam masalah ibadah ataupun masalah yang lain. Contoh misalnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man arada man ahabba an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa saja yang ingin supaya gurrohnya, cahaya anggota tubuh wudunya ditambahkan, maka lakukanlah. Ya, akhirnya Abu Hurairah beristihad, pendapat beliau bahwasanya kalau wudu ya dilebihkan saja, sampai kalau cuci tangan misalnya sampai ke ketiak, misalnya cuci kaki sampai ke betis atau sampai ke lutut. Ini istihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berwudu. Ya, kalau mencuci tangan ya sampai siku. Begitu juga dalam nas Al-Qur'an. Nah, ijtihadnya para sahabat walaupun salah tetap dapat pahala, mereka itu mujtahid mutlak. Ya. Kalau salahnya aja dapat pahala, apalagi kalau benarnya, kan begitu. Nah, kalau ada ijtihad sahabat yang menyelisih dalil yang sahih, yang sharih, maka tidak boleh digunakan. Ya, kita wudu sampai sikunya basah, dilebihkan sedikit dan seterusnya. Begitu juga perbuatan Abdullah bin Umar yang beliau radhiyallahu anhu biasanya mencukur jenggotnya kalau sudah melebihi segenggam. Dan ternyata setelah kita baca penjelasan para ulama, Abdullah bin Umar mencukur jenggot yang melebihi segenggam setelah melakukan umroh. Ya, setelah melakukan umroh beliau biasa melakukan itu. Dan ini ijtihadnya beliau. Dan tentu saja menyelisihi sabda Nabi SAW yang Nabi SAW katakan, afhul liha, biarkan jenggot ini tumbuh. Dan Abdullah bin Umar melakukan umroh seumur hidupnya sampai 1000 kali. Subhanallah. Sampai 1000 kali. Berarti perbuatan beliau menyelisihi Nabi SAW. Dan tidak boleh diikutin. Tidak boleh kita cukur jenggotnya sampai kalau lebih segenggam dicukur. Nggak boleh. Kata Nabi, afhu, biarkan dia tumbuh. Biarkan jenggot ini tumbuh. Ya, tidak boleh dicukur dengan berbagai macam alasan. Ustadz, untuk dirapihkan, Ustadz, nggak boleh juga. Ya, biarkan dia tumbuh. Kalau dia tumbuhnya dari bawah ke atas, berarti dia bagian jenggot. Tapi kalau tumbuhnya dari atas ke bawah, berarti dia bagian dari rambut. Ya, seperti cambang ini, yang dekat telinga ini. Kalau dia tumbuhnya dari atas, berarti dia bagian dari rambut kepala. Ya, boleh dicukur. Tapi kalau dia tumbuhnya dari bagian bawah, berarti dia bagian dari jenggot. Berarti dia tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Ya. Dan contoh dalam masalah ini banyak sekali. Seperti misalnya doa tahiyat akhir, ya walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi bahwasanya doa membaca tahiyat akhir itu sifatnya tauqifi, mengikuti Nabi SAW. Nabi mengatakan at-tahiyatu lillah, salatu wat thayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam banyak hadis disebutkan demikian dengan lafaz assalamu alaika. Ya, ada istihadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi SAW sudah wafat, kita membaca assalamu ala nabi, bukan alaika lagi, tapi assalamu ala nabi, karena Nabi sudah wafat. Ya, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian para ulama, diantaranya Syekh Albani juga dan beberapa ulama yang lain. Tapi dijelaskan oleh ulama yang lain bahwasanya ini istihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, istihadnya beliau yang menyalahi teks Nabi SAW yang mengajarkan doa tahiyat. Ketika Nabi mengajarkan doa tahiyat, kenapa Nabi tidak mengucapkan dengan dhamir ana, assalamu alayya gitu? Kenapa Nabi nggak bacanya assalamu alayya,
Tapi Nabi tetap membacanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan begitu. Padahal Nabi membaca sendiri tuh. Ya. Dan para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup tidak mengajarkan dengan kalimat-kalimat itu kepada sahabat yang lain. Ini menunjukkan ini ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu murni, ya. Ya, ketika Nabi SAW sudah wafat, beliau membaca dengan assalamu alan Nabi SAW. Karena ini doa di dalam sholat, dan doa itu termasuk tauqifiyah, maka kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal, tetap kita baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan contohnya sangat banyak dalam masalah ini. Intinya wajib kita mendahulukan perkataan Nabi SAW dibandingkan dengan perkataan yang lain. Apakah itu sahabat, apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah sahabat, ya. Makanya Imran bin Husain mengatakan, uhaditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an suhufika. Aku telah menceritakan kamu dari Nabi SAW. Ya. Apakah kamu mau menjadikan tandingan Nabi SAW dengan catatan kamu yang ada di lembaran-lembaran kamu? Karena Bushair bin Ka'ab mengatakan, ya, bahwasanya malu itu tertulis di dalam hikmah. Hikmah itu kayak pepatah atau perkataan orang yang perkataan orang bijak lah bahasa kita, ya. Anna minhu waqaran wa minhu sakinatan. Dia mengatakan di dalam malu itu terdapat ketenangan, ketenangan. Padahal Imran bin Husain mengatakan dari Nabi SAW bahwasanya al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada kita anugerahnya, taufiknya, agar kita bisa memiliki sifat malu. Malu kalau meninggalkan ketaatan, malu kalau berbuat dosa dan maksiat, malu kalau misalnya durhaka sama orang tua, malu kalau misalnya tidak memakai jilbab keluar rumah bagi wanita, malu kalau misalnya yang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita istiqomah tetap di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.